Kita mulai ya, nabda. Ya. Nah, Ustaz. Nah, insyaallah ala barakatillah. Barokah. Biasa ulang begitu, barakatillah. Barakatillah. Ini memang gimana ya? Kita ini pengajar tahsin ya, intermezzo dulu. Begitu ya, kalau dengar orang mengaji, ya terutama sholat, ya itu harusnya dihayati bacaannya, artinya kan. Ini subhanallah. Kadang kita memperhatikan, mengoreksi bacaannya orang itu sebenarnya itu para ulama juga mengwanti-wanti ya. Terlalu fokus pada makhrajnya orang, ya bacaannya bukan maknanya. Makanya saya kalau sholat ya dosa jauhkan itu ya. Ini bahaya bacanya Quran, Quran tips, Quran tebal, Quran ini jangan dulu. Orang udah konsentrasi itu Al-Quran itu maknanya. Ya inilah salah satu kekurangannya orang belajar tajwid. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pertemuan kita pertemuan yang keempat pada subuh hari ini. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Terlebih lagi dengan kalamullah ya. Cukuplah sebuah kebanggaan bagi kita ya, kita mempelajari kalamullah ya, perkataannya Allah. Ya, subhanallah ya. Kalau ini saja ya, sandaran ilmunya cukup dengan kalamullah ya, kita mempelajari perkataannya Allah itu sudah mulia. Apatah lagi ditambah dengan keutamaan-keutamaan yang lainnya ya. Seperti orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang paling terbaik dan orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an disejajarkan dengan para malaikat. Ya, subhanallah. Baik, para ikhwan semua subhanahu wa ta'ala, ya, kita coba share screen dulu. Pembahasan kita, apa perlu kita bahas masalah hukum ro? Ya, karena ini cukup panjang juga. Ini berhubungan dengan tebal tipisnya sebuah huruf. Atau saran sebagaimana kalau setengah mau dipelajari dulu, nanti pas materi setengah lagi. Kita percepat saja hukum ro ya. Ibnu Jazari dalam bait syairnya cuman menyebutkan yang tipis saja ya. Ahkamur ro faroqi kal mustafila min ahrufi, bukan itu paling, itu tentang tarkik ya. Baik, kita bahas ya hukum ro sepintas ya, karena ini cukup penting. Jadi ini huruf yang kadang tipis, kadang tebal ya. Huruf, ini saya rekam dulu, saya rekam. Ini mana merekam? Oh, rekam nih. Oh ya, terekam nih. Ya, jadi hukum ro kadang tebal, kadang tipis. Pada saat kapan itu? Ini dia. Ya. Ketebalannya pada saat 8 keadaan, tipis pada saat 4 keadaan, kemudian boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal pada 2 keadaan. Ya, mudah ini sebenarnya. Intinya itu, ro itu intinya saja ya. Kalau fathah, dhamma, tebal, selesai. Selain itu, tipis. Nah, gitu saja sebenarnya. Kalau kita tidak mau rinci. Ya. Tapi kalau kita mau rinci, seperti inilah. Ya. Kita rinci dulu. Saya kecilkan dulu ini. Ya. Baik, pertama ya. Yang pertama, hukum ro tebal karena berharokat fathah. Contohnya Romeldon, Romeldon, Romeldon. Jangan sampai kita baca Romeldon. Paling banyak ini. Ya, bulan Ramadan, Ramadan, Romeldon. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ya fathah sebelumnya. Nah, ini dia. Garis bawahi fathah
tapi sebelumnya. Nah, itu pokoknya fathah semua ini. Ya, semua fathah ini fathah. Sebelumnya fathah, tebal. Idza kanat sakinatu wa qablaha maftuha. Jadi Maryam, bukan Maryam. Maryam. Kemudian ya, keadaan ketiga pada saat ya fathah, perhatikan dua huruf sebelumnya fathah ya. Wal 'asr, bukan wal 'asr, bukan wal 'asr, bukan beda kan? Kemudian pada saat ini tiga keadaan. Ini tiga keadaan, intinya fathah itu intinya. Entah hurufnya yang fathah, entah satu huruf sebelumnya atau dua huruf sebelumnya. Nah, mudah kan? Baik, sekarang kita masuk ke dhammah. Idza kanatir ra'u madmumah, ketika ra dhammah. Contohnya kafaru. Jadi tidak boleh kafaru. Kafaru itu tipis. Dan ini yang paling banyak ya penghafal Quran dan pembaca Al-Quran yang terjatuh. Kami pun waktu menyetor sama Syekh ini subhanallah, saya bingung dulu. Ini gimana Syekh? Innal ladzina kafaru sawa'an, salah kan? Bukan kafaru, kafaru. Innal ladzina kafaru sawa'an, bukan kafaru, kafaru. Wah, saya bawa itu satu pekan atau kurang lebih itu saya, bagaimana ini tebal tipis? Apa bedakan? Lama saya perhatikan, subhanallah betul beda. Karena nanti ada riwayat Warsh ya, satu-satunya qiraah sab'ah ya yang membaca huruf dhamma itu tipis ya pada beberapa keadaan. Ada. Baru saya perhatikan, iya betul ya. Apa bedanya nanti kalau semuanya tipis? Iya betul. Nah, baru saya paham. Jadi kafaru bukan kafaru. Dengar bedanya ya? Tahu bedanya ya? Coba kita tes Dengar, satu. Ustaz. Ustaz Muhammad Nur. Tafadhal coba. Diucapkan. Coba. Mana suaranya? Kecil suaranya. Hadis, Ustaz Hadis. Kecil suara tak, Ustaz Nur? Kafaru. Ulang. Ustaz Hadis. Kafaru. Itu tebal. Ulang lagi. Kafaru. Tebalkan lagi. Kafaru. Kafaru. Itu tipis, masih tipis itu. Lagi tebalkan. Masih tipis. Seteruslah, coba teruslah. Tipis itu. Kafaru itu tipis. Kafaru. Kafaru. Coba. Kafaru. Siapa yang bicara ini? Iya, coba. Teruslah. Kafaru. Masih. Tebalkan lagi. Kafaru. Tipis. Kafaru. Kafaru. Ya. Kafaru. Ya, itu dia. Kafaru. Ya. Seperti itulah ya. Jadi di sini banyak orang yang membaca Kafaru. tipis. Ya, kafaru bi ayat. Ya, ba'dah. Baik. Itu ya, jadi dhammah. Sekarang kita masuk ke bagian kelima ya. Idza kanat sakinat wa qablaha madmum ya. Intinya dhammah ya. Ini satu huruf sebelumnya dhammah. Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an tipis. Al-Qur'an. Ra tebal. Kemudian bagian kanan, perhatikan dhammah lagi. Dhammah ya ini. Tapi dua huruf sebelumnya dhammah. Khusr, bukan khusr. Itu tipis. Khusr, tipis. Khusr, ya, tebal. Ya selesai ya, 3. Jadi 3 tambah 3, 6. Nah, ya. 3 tambah 3, 6. Fathah, 3 keadaan. Dhammah 3 keadaan. Kemudian yang ketujuh, idza kanat ra sakinah wa qabla kasratun aridah, ya. Kasro yang palsu lah, ya, aridon yang baru datang.
malfuzatun atau muqaddarah ya. Dan dia yang terucap maupun disandarkan. Contohnya ya, irji'u ya, alladzi irtadha ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah apa itu? Nah, jadi ini irji'u. Perhatikan, ini hamzah ya. Ini bukan ro, bukan sukun asli ini ya. Ini sukun palsu. Ya, Ibnul Jazari menyebutkan ya. Walaisa kasra wa kasratu laysat aslah. Ya, kasronya tidak asli. Apa maksudnya? Ketika ada huruf sebelumnya ya, maka hamzah ini tidak terbaca langsung kan? Contohnya warji'u contoh ya. Tapi karena tidak ada, kita mulai dari situ maka bacanya tebal. Yang kemarin siapa yang bertanya ini? Ini dhamma atau kasrah atau fathah ini? Hamzanya. Kasrah. Iya, kasrah, betul. Karena huruf ketiganya kasrah. Huruf ketiganya kasrah atau fathah itu tetap kasrah. Bacanya tebal. Yurji'u. Ya, bukan irji'u. Dalam surah apa lagi? Al-Fajr, irji'i ila rabbiki rabbik. Irji'i alladzi irtadha lahum. Dalam surah Al-Maidah juga, dalam surah apa lagi? Al-Anbiya alladzi man irtadha dalam surah banyak ya. Dalam surah juz 30 ada mirus bukan itu Pak ya. Bukan itu pembahasannya. Baik, jadi begitu. Nanti saya kasih lihat kalau ada waktu, kasih lihat tempat-tempatnya ini. Intinya seperti itu. Jadi kasro ya, kasro yang datang ya, bukan kasro asli lah. Ya, seperti ini. Alladzir tadho. Ya, harus ditebalkan. Alladzir tadho. Kemudian yang terakhir ya, ketebalan karena bisa tebal. Ini dia. Depannya huruf tebal. Ro-nya sebenarnya kalau dari sisi ini tebal tipis. Perhatikan sebelumnya ro kasroh. Tetapi di depannya huruf-huruf tebal. Idza kanat ar-ra sakin wa qabla maksur wa ba'da harful isti'la. Ghairu maksur ya. Dengan catatan huruf isti'lanya tidak sukun ya. Tidak sukun atau kasroh. Ghairu maskur ya, tidak kasroh. Ya. Kalau kasroh ini boleh dibaca dua keadaan. Jadi huruf isti'lanya ini tidak kasroh, fathah kan? Ini fathah, ini fathah, ini fathah. Jadi dibaca tebal walaupun huruf sebelum kasroh. Ya, wa iru soda. Tosin, bukan fir, beda kan? Kotin dalam surah apa lagi An-Naba, labil mirsad, kan mirsad, labil mirsad. Apa bisa diulang satu kali? Ya. Bisa diulang satu kali yang ini? Ya, ini perhatikan ya. Untuk yang ke-8 ya, ro sukun sebelumnya kasro. Asalnya kalau kasro itu tipis asalnya. Tetapi dikecualikan kalau depannya huruf isti'la ghairu maksur yang bukan kasro. Seperti ini kan fathah dia. So-nya fathah. To-nya fathah. Qaf-nya fathah. Itu tebal. Bukan wa'ir soda itu tipis tapi tebal. Wa'ir soda. Tosin bukan tosin. Fir bukan. Kotin itu tipis tapi kotin. Mafhum nih? Saya harap Banyak dalam Al-Quran ini Ustaz yang ro ini yang tebal yang apa? Sedikit. Yang delapan sedikit. Sedikit, ya sedikit. Atau ini sih 3? Enggak, ada lagi banyak. Ada beberapa, ada di surah An-Naba, ada dalam surah saya lupa ya. Intinya ya lihat saja.
kalau ro depannya huruf-huruf tebal semua, maka pasti tebal. Itu saja. Itu intinya. Ya. Labil mirsad. Nah, itu kan dalam surah Al-Fajr juga, ya. Sama. Dalam surah Al-Fajr. Banyak ya, tapi tidak terlalu banyak gampang jadi identifikasi. Nah, itu jadi 8 keadaan. Ya, saya ulang 8 keadaan yang mudahnya. Coba saya jangan stop screen dulu. Ya. Jadi mudah. Nanti di-share nanti. Iya, insyaallah. Intinya perhatikan. Kas fathah dhamma tebal. Selesai. Itu saja. Kasroh tipis selesai, enggak usah pusing. Ya. Gitu saja, ya. Pertama, fathah 3 keadaan. Ro-nya yang fathah atau satu huruf sebelumnya ro atau 2 huruf sebelumnya ro. 3. Kemudian dhamma sama. Huruf ro-nya yang dhamma kafaru, sebelumnya dhamma wal al-Qur'an atau 2 huruf sebelumnya dhamma khusr ya. Nah, itu mudah. 6 nih. Kemudian yang ke-7 kalau apalagi hamzah wasol bertemu dengan hamzah wasol bertemu dengan huruf ro, hamzah wasol. Irji'i ila rabbiki alladzi irtadah man irtadah, ya. Dalam surah Al-Maidah, apa itu bahasa surah Al-Maidah, ya. Saya lupa juz ke-7. Ya, lembaran setelahnya itu. Nah, itu saja mudahnya. 8 kan? Nah, 8. Gini, mudah kan? Baru 7, Ustaz. Ya. Insyaallah mudah, ya. Nah, itu fathah itu tebal itu paling banyak. Sekarang tipis, ini paling sedikit tipis. Maka Ibnul Jazari memasukkan di bait syairnya cuman ini saya dia bahas kapan tipis, selain itu tebal. Kapan tipis, kapan dibaca tipis dan tebal. Itu Ibnul Jazari. Jadi baitnya cuma 4 bait saja. Ya. Baik, kita bahas. Halatut tarkik ro, ya. Pada saat kapan ro itu tipis. Intinya kasro. Itu ingat, intinya saja kasro. Perhatikan, kalau ro-nya yang sendiri kasro, karim bukan karim bukan. Rihun bukan roihun bukan. Rihun. Kemudian ketika ro sebelumnya kasro. Ya, ini ro sukun sebelumnya kasro, selesai. Fir'aun, ya. Nah, kemudian yang ketiga, idza kanat ro wa qablaha sakin ghairu musta', ya. Sama 2 huruf sebelumnya kasro, ya. Hijir bukan hijur. Qadir bukan qadir. Hijir. Nah, ini surah Al-Fajr, para ikhwan sekalian, nanti itu semua, ya, huruf-huruf yang terakhir yang ketiga harus jelas. Semua harus jelas. Hijir. Yang sampai hijir. Wal fajr. Walayalin ashur. Itu semua harus jelas. Qadir. Nah, ini perhatikan intinya kasroh. 2 huruf sebelumnya. Kemudian yang keempat, ya, ketika huruf lin. Ya. Khair. Dan ini huruf lin nanti waqaf. Berhenti orang. Ya, nanti berhenti baru tipis. Khair. La doir. Bukan khoyir, la doyir, bukan. Khoyir, la doyir. Itu saja. Ya, itu pada saat kasr. Jadi 4 saja keadaan, ya. Intinya kasrah, selesai. 1 huruf sebelumnya, 2 huruf sebelumnya, ro-nya sendiri yang kasr. Kemudian pada saat madlin. Nah, kemudian yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, cuma 2 keadaan. Cuma 2 dalam Al-Quran juga, ya. Pertama, kata firqin, ya. Dalam surah Naml, ya. Qatoidil azim, ya. Kisahnya Nabi Musa. Perhatikan, idza kana terusai wa qabla maksur wa ba'da harfu isti'la maksur. Ya. Ini ro-nya sebelumnya kasroh. Ya, ro-nya sukun tapi sebelumnya kasroh. Nah, ini kan harus ini hurufnya huruf isti'la kan?
Seperti tadi, mirsode kan? Mirsode. Ya. Ini kan dibaca tebal. Karena ini huruf so, dia huruf istilah, tapi fathah. Adapun ini huruf istilah juga, ya huruf tebal juga, tapi dia kasroh. Inilah yang membedakan. Makanya boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ya. Makanya boleh baca tebal, boleh. Jadi boleh baca firqin, boleh baca firqin katoidil awim. Seperti itulah. Ya, mafhum di cuma satu jin dalam Quran. Cuma satu. Jelas di? Siap, Ustaz. Insyaallah. Iya. Tanya, Ustaz. Iya. Bertanya, Ustaz. Iya, bertanya Maki. Kalau keadaannya roknya tasydid, Ustaz, tapi sebelumnya kasroh seperti lan tanalul birra, apakah dibaca tebal ketika roknya yang sukun atau langsung ditebalkan? Ya, jadi ini kan bukan huruf istilah. Ya. Dalam surah An itu coba kita lihat ya. Dalam surah banyak. Dalam surah apalagi Al-Qamar. Nah, halaman berapa itu surah Al-Qamar? Coba lihat, kita lihat di situ paling banyak itu yang ro, tasydid, kemudian berhenti. Halaman 528. Coba lihat. Kalau bukan di waqaf, Ustaz? Ini dia mustamir, kan? Mustaqir. Nah, ini kan? Ini dimaksud di? Ini ya. Kayak gini. Tasydid kan? Cuma yang dianunya, Ustaz. Cuma pas kalau bukan di waqaf, Ustaz. Misalnya birra, kalau dia nyambung la tanalul. Iya, lihat ro-nya. Jadi dia ro. Jadi perhatikan ro ini kalau ro tasydid itu sama dengan dua ro. Ro tasydid sama dengan dua ro. Nah. Ro pertama sukun, ro kedua berharokat. Seperti ini. Wa kullu amrim mustaqirrun, kalau disambung jelas tebal karena ro-nya dhammah. Kalau di waqaf maka jelas tipis karena sebelumnya kasroh mustakir. Tapi kalau ro yang tasydid seperti ini cara mengucapkannya pakai nabar namanya. An-nabar. Mengangkat suara sedikit. Jadi kita supaya pembaca tahu bahwa ro ini tasydid. Wa kullu amrin mustakir. Bukan mustakir. Nah, itu seakan-akan kalau begitu tidak tasydid, tapi diangkat suara. Itu namanya nabar. Mustakir. Ya, mustamir. Tipis ya. Mustamir. Gitu dia. Mustamir. Itu tadi. Mustamir. Baik, jadi itu yang pertama ya. Ini boleh baca tebal, boleh baca tipis ya. Firqin atau firqin ya terserah. Nanti kita lihat pendapat yang rojih ya dalam surah Asy-Syu'ara ya, dalam surah Asy-Syu'ara ini ya. Fauhayna ila Musa an idrib bi asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kataydil awim. Dalam surah Asy-Syu'ara. Saya tadi bilang surah An-Naml salah. Ya, lanjut. Kemudian berikutnya amma indal waqfi alaihi bisukun, ya ini dia. Kata beliau, ya kata Syekh di sini, amma indal waqfi alaiha bisukun fa fi ra'i tafkhim la ghairu li zawali mujibut tarqiq wa huwa kasru harfil isti'la. Kecuali kata beliau, ya kita berhenti pada kata firqin ini. Kita berhenti ya, tidak disambung. Itu jadinya tebal ini ya. Fa fi ra'i tafkhim, maka jadinya tebal. Karena kenapa? Sudah tidak ada lagi kasronya. Ingat tingkat ketebalan huruf, ingat kan?
Yang paling rendah apa? Yang paling rendah? Maratibut tafkhim. Yang paling rendah itu kasro. Ya, yang paling rendah kasro. Makanya dia ini boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis karena ketebalannya kurang. Qi bukan qoi, ya. Bukan. Nah, makanya kalau dia berhenti sini maka sepakat ya itu menebalkan ya. Karena kenapa? Hilangnya yang membuat dia menjadi tipis ya. Jadi kalau qaf, kalau di sini apalagi sukun, kalau sukun di sini berarti itu tingkat ketebalannya lebih di atas sedikit, makanya ditebalkan firqo ya. Nah, seperti itulah. Jadi syekh kita itu biasa begitu. Biasa kalau mengaji disuruh berhenti. Coba berhenti ayat ini. Bagaimana cara bacanya? Nah, gitu. Gitu biasa. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata misor ya. Kata misor ada ini yang kedua, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis ya. Pertama kata misor, kemudian kedua kata al-qitar ya. Tapi lihat kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Idza kanatir ra wa qabla harf istilah sakin wa qabla maksur wa dzalika indal waqfi bisukun. Nah, ini kalau dia waqaf. Ini nanti berhenti pi orang ini, dibaca berhenti pi. Kalau berhenti boleh dua keadaan, misr atau misr. Al-qitar atau al-qitar. Itu kalau berhenti. Ya. Ini nanti berhenti pi orang baru dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Kira-kira kalau disambung gimana? Misro atau misra? Jelas misro ya, tebal. Al-qitari bukan al-qitari, jelas ya. Karena kasronya kita eroknya lihat. Nah, waqtara al-Imam Ibnul Jazari tafkhim fi misr wa tarqiq fi al-qitar ya. Ibnul Jazari berpendapat ya lebih mengedepankan, lebih mendahulukan misr ketika berhenti dibaca tebal. Karena kenapa? Karena asalnya memang tebal. Ya, roknya ketika wasol dibaca tebal. Al-qitari ya asalnya itu tipis kalau diwasol. Tetapi kalau berhenti dibaca di ya, al-muqaddam ya didahulukan baca tipis al-qitari. Karena ketika diwasol itu kasrah. Amma fi halati wasli fa inna ra ini jelas ya. Ketika disambung jelas tebal, ini jelas tipis. Ya itu saja. Ya, mudah ya. Itulah 8 keadaan. Ini ro yang tebal, ro yang tipis ya. Ini ro yang tipis, tidak terangkat suara, tidak terangkat lidahnya, ro yang tebal, terangkat lidahnya. Ya, tapi terangkatnya cuma sisi di sini saja. Kita sebentar bahas setelah ini terangkat naik sekali. Nah, sifat apakah itu? Namanya sifat itbaq. Ini kita bahas. Ya. Ya itu ro ya. Panjang perjalanan ro. Tapi mudah ya. Intinya kasro fathah dhamma. Fathah dhamma tebal kasro tipis ya sudah. Itu saja. Sekarang kita masuk huruf al-itbaq. Ya. Al-itbaq yang sifat yang memiliki lawan ya. Huruf-hurufnya sol, do, to, lo. Selain itu tidak itbaq. Apa dimaksud itbaq? Ya. Macam-macam ini. Yanhasirus sawt inda nutqi biha bainal lisan wal hanakil a'la. Ya, terbatasnya. Ya, saat melepas terbatas suara ya. Ketika mengucapkan huruf antara lidah dan langit-langit. Ini biasa bingung-bingung ini orang kalau pengertiannya. Mudahnya seperti inilah. Ini ada. Itbaq itu artinya menempel, ya. Secara bahasa menempel. Ya. Secara kalau di buku kita, ya di buku Mahir Tahsin itu lebih mudah. Iltisaqu ta'ifatil lisan bil hanakil a'la, ya.
menempelnya lingkaran sekeliling lidah ke langit-langit. Intinya lidah menempel, intinya itu. Ya, itbaq itu ingat saja, itbaq itu menempel, itu saya ingat. Ya, ini pangkal lidah dan tengahnya naik ke atas langit-langit, ya, seolah-olah menempel dengan langit-langit. Nanti kita lihat gambarnya. Ya, hurufnya sol, do, to, lo. Ya, Ibnu Jazari mengatakan sol, do, nun, to, lo, mutabaqqah. Ya. Dan hasilnya suara akan terasa sangat tebal. Jadi itbaq ini itu lebih tebal daripada huruf isti'la. Ya. Itbaq lebih tebal daripada huruf isti'la. Coba kita lihat di sini. Ini gambarnya mudahnya. Perhatikan. Ini dia. Coba lihat posisi lidah. Ini posisi lidahnya terangkat semua kan? Terangkat ini. Beda dengan qaf, huruf yang tidak itbaq. Ini di sini lebih jelas bedanya. Ya. Ini yang huruf-huruf yang tidak itbaq, ya. Ini lidahnya cuma ini yang terangkat saja. Ini qaf tebal juga tapi tidak terlalu tebal. Istilah saya bukan itbaq, ya. Nah, makanya suaranya lari ke menyamping, masih menyamping suaranya dia. Masih menyamping. Adapun huruf itbaq, ya, ini perhatikan. Ya, ini coba lihat lidahnya kan hampir semua terangkat. Sebagian besar terangkat lidahnya. Makanya suara itu lari naik. Ya. Yan hasrab bil harfi mutba bainal lisan wal hanakil a'la. Jadi tebal Allah, Allah, Alwi, Allu. Beda dengan qaf tadi. Qa, Anda terlalu tebal kan? Qa, qi, qu, baqo. Anda terlalu tebal. Beda Allah, Alwi, Allu, Allah, Dwi, Allu. So, swi, su. Nah, itu dia. Dia lebih tebal. Ya, lanjut. Nah, ini perbedaannya. Ya, lebih jelas lagi. Ya. Ini huruf-huruf yang itbaq, huruf-huruf yang menempel, intinya menempel. Itu saya ingat kalau tidak mau pusing. Nah, ini. Coba lihat lidahnya. Oh, subhanallah. Ya. Terangkat, banyak yang terangkat ya. Kalau qaf, ya huruf tebal, tapi yang terangkat cuma sisi ini saja. Adapun kaf, ya jelas tidak terangkat di bagian pangkalnya. Jadi lebih tebal. Baik. Ini faedah kata beliau. Huruf istilah sab'atu qisman. Huruf-huruf yang tebal ada 7 kan? Itu terbagi 2. Pertama istilah dan itbaq, ya. Terangkat dan menempel. Inilah huruf-hurufnya, terangkat dan menempel. Adapun istilah terangkat dan infita terangkat dan tidak menempel. Infita ini terbuka, ya. Itu cuma 3 huruf, ya. Nah, fa harful istilah mutbaq asyaddu tafkhiman min harfil istilah al-munfatih. Tapi huruf istilah yang itbaq itu lebih tebal dibandingkan huruf istilah yang infitah. Contoh, dhamirin itu lebih tebal daripada ghalib, kan? Bukan bukan, tapi ghalib. Dha ini tebal. Dhamir, watur, ya watur. Ini tebal atau tipis? Ya. Tebal atau tipis ini ro-nya? Kalau berhenti. Tebal. Ya, watur, ya. Kalau disambung waturi, tipis. Itu lebih tebal watur dibandingkan waqumu, bukan waqumu, bukan ya. Waqumu, nah, seperti itulah. Karena dia menempel ke lidahnya. Banyak yang terangkat. Begitu juga dengan kasroh. Nah, ini yang paling penting. Saya minum dulu. Huruf-huruf yang itbaq, yang menempel, itu kalau kasroh masih lebih tebal dibandingkan huruf-huruf yang istilah dan infitah, yang tidak menempel. Tebal tapi tidak terlalu tebal. Makanya al-dhuiza, al-wim, ya, al-wim, tebal. Beda dengan ini. Qila, bukan qila, bukan, ya. Waghildo, ya, bukan wawi bukan. Waghildo, wa khifa, bukan wa khui.
wa khuifah. Ya, tapi wa khifah. Jelas ya? Itu perbedaan antara itbaq dan infitah. Lanjut. Kemudian itu sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Masih ada sifat, kalau saya di sini tidak memasukkan. Namanya sifat al-idlaq. Ini dia. Wal ismat, ya. Ini sifat yang tidak dimasukkan oleh para ulama karena memang tidak berhubungan dengan makhraj. Ini sifat berhubungan dengan bahasa Arab. Ya, kita bahas al-idlaq. Al-idlaq itu artinya ujung, ya. Ujung. Ya, dalam secara istilah, ya, kalau di buku kita khifatul harfi wa sur'atun nutqi bihi li khuruji min zalkil lisan. Ya, pengucapan huruf yang khifah ringan dan cepat, wa sur'atun nutqi li khuruji, karena dekatnya makhrajnya, ujung lidah. Intinya huruf-huruf idlaq ini huruf-huruf yang mudah diucapkan. Menurut logika orang Arab, hurufnya adalah wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Ini farra min lubbin, ini hurufnya. Ya. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Ini huruf-huruf yang mudah diucapkan, yang ujung lidah semua dan di bibir. Ya. Nah, ini dia huruf-huruf idlaq namanya. Ya, selain itu huruf-hurufnya al-ismat, susah. Ya, huruf-hurufnya susah, ini dia. Lawannya adalah al-idlaq. Huruf-hurufnya selain itu saja, enggak usah hafal. Ya. Ya, enggak usah dihafal huruf-huruf ini al-ismat. Ya, jadi begitu, ya. Al-ismat ini susah pengucapannya menurut orang Arab, ya. Jadi perhatikan para ikhwan sekalian subhanahu wa taala, idlaq kok mudah. Kenapa mudah? Karena dia di dekat dengan tempat keluar huruf. Fa, ba, faromilub bin fa, ba, ma, lam, ro, na, ba, itu cepat. Ya, walaupun secara logika kita, masa susah, nah gampang aja. Coba bing, hamzah, a, kho, a, ya, dada, gampang ya. Syasha, gampang kan? Tidak, itu bagi orang Arab susah. Karena kenapa? Kalau huruf idlaq dekat dengan tempat keluar, jadi tinggal langsung keluar. Ba, na, ro, la. Selain itu susah. Menurut orang Arab, ya, kalau menurut kita, menurut logikanya orang Arab. Nah, makanya wahai sekalian, huruf-huruf ini dalam bahasa Arab, huruf-huruf idlaq itu kalau bahasa Arab ar-rubaiyah, ya, kata yang memiliki 4 akar kata atau 5, itu tidak mungkin terkumpul semuanya huruf-huruf al-ismat, huruf-huruf yang susah, tidak mungkin itu. Bahkan yang sulasiyat juga, ya, fil sulasiyat itu rata-rata pasti ada di tengahnya huruf-huruf yang mudah, ya, al-idlaq. Contohlah. Apa yang kita tahu? Fi'il. Doroba, kan, memukul. Ini jelek tulisannya. Ya, doroba, kan, ro dan ba, huruf-huruf mudah. Apalagi? Kata kerja, ayo. Apa kata kerja bahasa Arab? Kita tahu. Zahaba. Ada huruf apa di situ? Zahaba. Apa ada huruf apa? Arab ba. Itu mudah. Terus apa lagi? Kata kerja bahasa Arab. Ya. Itu rata-rata seperti itu, ya. Jalasa, duduk, ya. Ada huruf lam, kan? Apalagi? Iya. Tapi ada yang tidak. Contohnya ini. Dohaka, kan? Ini tidak. Ini asli bahasa Arab ini. Tapi ini sulasiyat. Ini terdiri 3 huruf, ya. 1, 2, 3. Tapi yang mustahil terjadi itu ketika rubaiyat, ya, 4
padanan kata, ya 4 kata asli bahasa Arab. Tidak mungkin terkumpul semua huruf-huruf susah, tidak mungkin, ya. Kalaupun terkumpul maka itu bukan dari asli orang Arab, bukan kata asli orang Arab itu, ya. Nah, ini yang berhubungan dengan idlaq dan ismat. Intinya itu dia masuk dalam bidang tata bahasa anak Arab, ya. Makanya dia tidak dimasukkan dalam dalam apa? Syekh Aiman tidak memasukkan dalam sifatul huruf. Karena tidak pernah Syekh kita itu, ya kalau kita menyetor, bilang, salah, idlaq. Kasih idlaq dulu. Tidak pernah itu. Kasih ismat, tidak pernah begitu. Ya. Paling dibilang, isti'lakan, ya, itbakan, ya, tarkik, kasih tipis. Hamasnya, kasih bagus. Nah, itu ditegur. Kalau isma idlaq, tidak pernah ditegur sama Syekh. Ya lanjut. Itu sifat yang memiliki lawan, tidak memiliki lawan. Sekarang kita masuk dan sifat yang berdiri sendiri. Ya. Tidak ada lawannya. Ya. Rewa, ya. Borroy. Tidak ada lawannya. Masya Allah. Ya. Ada 7. Apalagi sifatnya. Pertama, as-sofir, ya. As-sofir. Apa yang dimaksud as-sofir? Ya, huwa hiddatu fi sautil harfin tansha'u an mururi fi majrin logik, ya, hurufu salasa. Adalah suara yang tajam, ya. Ini susah juga ini suara yang tajam yang keluar ya. Dari apa lagi? Karena sempitnya makhraj, ya. Suaranya tajam, ya. Karena bisa tajam karena sempitnya makhraj, makanya mengeluarkan huruf as-sofir. As-sofir secara bahasa juga ini artinya desisan, ya. Ini secara bahasa desis, ya. Itu secara bahasa. Ya, adapun yang dimaksud, ya, sebagaimana dalam buku kita juga, sautun zaidun, ya, dalam buku Mahir, ya. Itu lebih mudah, ya. Sautun zaidun yakhruj min baini sanaya wa taraf lisan inda nutqi bi ahadi ahrafi sofir bisababi dhiqi manfasil hawa. Suara tambah yang keluar dengan kuat pada ujung lidah dan celah antara gigi seri atas dan bawah. Intinya dia bunyi berdesislah, ya. Itu mudahnya itu. Sofir itu bunyi desisan. Kenapa bisa berdesis bunyinya? Karena sempit makhrajnya di sini, perhatikan, ya. Sempit di sini, tempat keluarnya sempit. Jadi bunyi itu maksudnya sofir itu begitu. Itu huruf sofir. Ya. So sin itu. As-sin zai azza, ya. Nah, sebagian mereka membedakan, ya. Ini dia, sebagian mereka membedakan, ya. Kalau katanya seperti suara angsa lah, ya. Tidak tahu gimana angsa itu. Huruf zai seperti suara lebah, ya. Tidak tahu juga gimana itu. Huruf sin seperti ulas, ya. Intinya seperti itu, suara-suara yang berdesis. Ya. Dan kata Syekh Aiman, sifat sofir ini jelas sekali. Walaupun kita membaca Al-Quran tidak dijaharkan, ya, kita mengaji ihdinas siratal mustaqim. Itu kedengaran pasti. Itu kalau begitu berarti fasih, kata beliau. Ya, kemudian yang sifat berikutnya qalqalah. Ya, sofir cuma 3, ya. Sod, ya, satu makhraj semua, sin dan zai. Kemudian huruf ketiga qalqalah, terpantun, ya. Secara bahasa qalqalah al harakatu al-ittirabiyah, ya. Apalagi bergerak tak beraturan, ya. Bergerak tak beraturan, ini namanya qalqalah. Ya, secara orang Arab mengatakan taqalqalatil kidru 'alan nar, ya. Panci ini bergerak karena di atas api ini. Nah, gitulah. Di situ asalnya qalqalah. Lanjut. Secara istilah, hiya ikhrajul harfil al-muqalqal
halatu sukuni bitaba'ud baina tarafai udhun nutqi duna ay yusahibahu syaibatu harakatin minal harakatis salas. Ini masyaallah ini. Penjelasannya beliau lengkap. Kalau penjelasan ulama intinya ya memantulkan huruf yang qalqalah ketika sukun. Itu mudahnya. Tapi Syekh mengatakan ya keluarnya huruf qalqalah ketika sukun dengan cara berjauhan, tabaud. Ya, antara dua anggota badan dan tidak mempengaruhi harokat 3, ya fathah dhamma kasrah. Tidak ada pengaruhnya itu, kata beliau. Huruf-hurufnya kutubu jadin. Ya, Indonesianya baju di toko. Nah, itu dia. Jadi semua ini ketika sukun maka tap pantul. Ini saya rasa juga ini mudah ini ya, kita semua tahu. Ini enggak usah ini. Perhatikan kata beliau, bedanya huruf qalqalah dengan fathah ini bedanya. Ya, pada saat sukun ya huruf qalqalah itu bertabrakan bitasodum. Ab kan? Qalqalah gimana dia? Oh, bitabaud, cara menjauh antara dua anggota badan. Kalau berharokat ya menjauh juga, tapi disertai dengan harokat. Ba, lebih jelasnya gambar di bawah. Ini dia. Perhatikan beda apanya cara ini. Huruf ba yang sukun saja ab. Nah, itu. Kemudian huruf ba yang qalqalah terbuka sedikit saja, terbuka. Coba lihat ini bibirnya. Sedikit saja terbuka dan ini giginya kan? Ab. Ya. Ab. Ya. Adapun yang ba berharokat maka rahangnya agak terbuka. Ba. Nah, itulah bedanya. Ini jadi kalau qalqalah itu terbuka sedikit saja, ya, setengahnya. Tingkatan qalqalah, ya. Tingkatan qalqalah cuma 2. Kalau di buku Mahir ini kita sudah revisi ya. Dulu jilid 1 itu kita 3. Tapi setelah melihat penjelasan para masyayikh ya, diantaranya Syekh Aiman ini, dia menganggap cuma 2 saja dengan alasan yang luar biasa ya. Kuat alasan beliau ya. Pertama kubro. Qalqalah kubro. Pada saat apa? Indal waqfi alal harfil muqalqal. Ya, ketika waqaf. Contohnya al-falaq, muhayyat, kasab, bahij, ahad dan seterusnya. Sama dengan ini. Haqq, watab, al-hajj, asyad. Sama. Ya. Sebagian memasukkan ini akbar ya. Qalqalatul akbar paling besar enggak. Kata beliau sama gini. Kubro semua gini. Ya, ini pertama. Ketika waqaf ya. Ketika berhenti. Adapun sugro, qalqalah sugro ketika dia diwasolkan. Bukan diwasolkan. Ya, idza kanatil harfu muqalqal wasatul kalam, wasatul kalimah ya, ketika di tengah kata atau di akhir daripada kata ya. Contoh ya qalbi ya. Ini di tengah. Adapun yang di ujung tapi tetap disambung ya khruj min bainis sun. Qad aflaha. Kalau berhenti qad jelas kubro. Ya, kalau disambung qad aflaha. Ini saya jelaskan dulu kenapa dibilang kubro, kenapa sugro. Perhatian kenapa kubro? Ya, ahad kalau berhenti, watab kenapa kubro? Karena asarnya itu sisa-sisanya tidak ada lagi. Beda kalau qad afla itu ada apa lagi? Langsung hilang begitu kan bekasnya. Kalau sukun kalau waqaf ini tidak ada bekasnya. Ahad wa tab ya, al-hajj. Nah, itu. Makanya cuman 2. Ya, jadi ada yang 3, ada yang 4, tapi pendapat yang kita pilih ada 2 saja. Tanbih kata beliau, yang berhati-hati. Idza udhiga mad harfun min hurufil qalqalah fi misli aw mujanisi fala yuqalqil ya. Ini dia kata beliau. Ya, kalau
tasydid ya jangki qalqalah ya, tapi ini saya rasa tidak ada yang qalqalah ini. Ya, kenapa ada bahas syai ini? Karena sukun itu kan asalnya 2 huruf seperti haqqo. Ya. Ini sebenarnya tulisannya ini sebenarnya begini tulisannya. Ya kalau apalagi ini berharokat. Kalau tasydid itu asalnya 2 huruf asalnya. Ya, asalnya. Ini kata beliau jangki qalqalah haqqot jangan ya. Karena dia idgham misalnya ya. Diidghamkan jangki qalqalahkan. Ya, begitu juga dengan idgham yang mutajanisain sama sifatnya seperti ini ya. Ini namanya mutajanisain. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. Ini to dan ta, perhatikan. To dan ta di mana makhrajnya? Nah, ini kita sudah belajar makhraj pasti tahu ini. Kenapa dia mutajanisain mutamatsilain? Di mana lagi makhrajnya to dan ta? Ujung lidah menempel di pangkal lidah, pangkal Ya. seri atas. Di seri atas, ya betul. Sama makronya atau tidak? Sama kan? Sama. Ya. Apa yang membedakan sifatnya? Membedakan sifatnya. Makanya dinamakan idgham mutajanisain. Satu jenis sama jenisnya, ya. Satu jenis, sejenis lah. Artinya satu makhraj beda sifat itu mudahnya. Nah. Jangan qalqalah ahatu jangan diqalqalahkan kata beliau. Ya, tapi cara bacanya ahatu. Nah, ini dia. Ini namanya qalqalah apa lagi tadi? Idgham naqis ya. Kurang idghamnya, tidak sempurna. Tidak sempurna masuk ahatu, jangki ahatu. Tapi dia punya sifat yang lebih kuat daripada ta, makanya bacanya aheltu. Basal ta, jangki baca basal tota, jangki qalqalahkan mentang-mentang ini sukun. Ya, makanya di Mushaf Madinah itu tulisannya begini. Mushaf internasional ini tidak ada di sini. Tidak ada di sini sukun, kemudian tidak ada di sini tasydid. Tidak ada di sini tasydid kan? Ini menandakan idgham naqis kurang. Ya. Beda kayak ini waqad dakhalu. Ini waqad dakhalu. Ini tidak ada sukun di sini, tapi di sini kasih tasydid. Ya, adapun ini tidak dikasih tasydid di sini karena naqis kurang, tidak langsung masuk ke ini. Ahaltu, basalta, farradtum, bukan farradtum, farradtu. Nah, itu dia. Kemudian berikutnya ini banyak tanbihnya ini, syah ini. Masalah qalqalah ya. Pertama indal waqf ala harfil qalqalah musyaddah, ya musyaddadah. Perhatikan kata beliau ya, kalau berhenti di sini ya, kalau berhenti di sini yang huruf-huruf tasydid, perhatikan hati-hati. Ya. Fa inna qalqalah takunu lisani minhuma li'anna al-awwal mudgham yakhruju bitasaddum baina tarfai udnuti alaihi fala asara litasydid ala wuduhil qalqalah musyaddadah. Fal qalqalatu al-hajj misla bahij. Nah, kata beliau jangan terpengaruh mentang-mentang ini tasydid ya. Kita cara mengucapkannya seperti ini, al-haqqo wa tab al-hajj aja yang begitu kata beliau, karena sama ya, sama al-hajj kondisinya dengan bahij sama-sama jim ini kan sukun ya, sukun, kemudian jim selanjutnya juga sukun, ini dibaca sukun ya, kemudian dibaca qalqalah terakhirnya, huruf qalqalah. Ya, sama gini, bahij, intinya sama ya, tidak ada yang membedakan. Makanya beliau tidak masukkan dia akbar ya di sini. Ini sama kubro juga. Ya, jadi tidak boleh kita berhenti di sini haqqo ya. Dzalikal yaumul haqqo. Itu tidak boleh kata beliau ini. Salah. Ya, harusnya dzalikal yaumul haqqo. Ya, sama saja. Dan begitulah kita terima juga dari Syekh. Ya. Kemudian ini betul. Kata beliau jangan sampai tercampur harokat sebelumnya. Ini pengertian beliau ini lebih luas. Ya, qalqalah. Seperti apa contohnya? Laqad kana. Jangan sampai kita laqada kana.
Tubetum kita baca tubutum, tubutum karena ikut apa harokatnya. Tubetum nah baca tubutum. Ibrahim nah baca ibirohim, ibirohim. Ini kurang tepat. Ya, kemudian yang kedua cara mengucapkan yang kurang tepat ditambah hamzah. Ahad, ahad, as-somad, di. Ya. Kemudian berikutnya ya mattu sautiha wa tatwilu an haddihi. Memanjangkan ahadi as-somadi. Nah, itu tidak boleh ya. Ya, kemudian betul hal mukolka amma ba'dahu ya. Apa Ustaz, bisa diulang yang pertama tadi? Laqad kana. Bagaimana caranya? Cara benarnya. Laqad kana itu yang benar. Tidak terpengaruh dengan fathah. Laqad kana lakum. Jangan laqad, laqad. Ada baca biasa baca laqad, laqad. Bukan laqad, laqad. Dan nanti ini praktek paling banyak ini ditegur nanti ya. Paling banyak ditegur. Praktek Ustaz. Ya. Kenapa? Mau dipraktek dulu. Jami. Nanti praktek nanti selesai ini insyaallah. Praktek terus sama kita yang capek. Ya, intinya ini. Yaqdi ini jangan sampai kita yaqdi, yub soirum, yadkhulun. Dan ini banyak. Banyak dalam prakteknya itu begitu cara baca. Yadkhulun, yaqdi, yub soirun. Kemudian sifat berikutnya sifat lin. Ya. Lin ini artinya lembut. Ya. Lembut, lunak. Yang dimaksud lin adalah sifat utlik alal waw wal ya sakinatain al maftum ma qablaha bisabi suhuliti jarihima. Ya intinya sifat lin itu ketika waw sebelumnya fathah dan ya sebelumnya fathah. Ibnul Janzuri mengatakan wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham. Ya. Khauf ya jadi khauf biasa qaum al bait Quraisy itu mudah. Ya, mudah diucapkan. Saya rasa tidak terlalu ini. Kemudian berikutnya al-inhiraf, ya, al-inhiraf melenceng, ya. Condong, ya. Al-inhiraf. Ini huwa mailu sautil harfi li adami kamali jaryani bisababi itiradi lisan tariqahu. Ya, harfuhu al-lam war-ra. Al-inhiraf ini melenceng lah, ya, keluar jalur lah, anggaplah begitu ya. Keluar jalur ini al-inhiraf namanya. Ya, jadi contohnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna. Ya. Kita lihat. Ya, kita sudah dapat ini huruf lam, ini dia. Ini maksudnya al-inhiraf. Ya. Coba lihat sudah tertutup sini kan? Makronya sudah tertutup tetapi toh kenapa masih ada yang mengalir? Oh ternyata lewat samping. Nah ini dia. Ini namanya al-inhiraf. Ini sudah dibahas di sifat bainiyah. Ya. Jadi menyimpang ini ya. Menyimpang huruf lam ya. Keluar jalur dia. Begitu juga yang huruf ra. Kenapa dibilang sifatnya inhiraf? Karena harusnya dia sudah tertutup ya jalan suara tetapi ini lam ini. Ini ro, ya harusnya tertutup jalan suara tetapi masih ada mengalir. Ya ternyata mengalir lewat di tengah. Ini dia lewat di tengah ini. Ya ini namanya apa? Al-inhiraf ya. Melenceng. Itu cuma dua lam dengan ro ya. Kayak cara mengucapkan huruf ro ada seperti supaya tidak terlalu bergetar. Bukan. Yang kita bahas lagi di sifat takrir. Yaitu ya. Mudah ini. Ini inhiraf ro. Ini ro-nya yang condong, menyimpang. Ini seri mudah. Ini lam dan ro perbedaannya. Kemudian takir, nah ini sifat ro. Jadi ini ro paling banyak sifatnya ada 7. Ya. 5 lawannya 5 mimami tambah tadi al-inhiraf kemudian at-takrir. Jadi 7 ini paling banyak. Takrir maksud takrir ya terulang ya. Tikror ya. Terulang ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah wa irti'adu tarfil lisan birra irti'adan khafiyan. Natijatu diki makhraji ya.
Tapi adalah getaran ringan ya pada ujung lidah saat mengucapkan huruf ro. Karena kenapa? Sempitnya makhraj ya. Nah, kata beliau wal yahdzaril qari, hati-hati nih pembaca ya. Minal mubalaghati fit tikrar ya, fit takrir ya. Yang sampai terlalu mentakrirkan ya. Huruf ro jadi Anda boleh. Itu namanya tikrar ya. Dia tak ulang-ulang. Dan kata para ulama inilah sifat yang kita ketahui untuk dihindarkan ya. Satu-satunya sifat yang diketahui supaya kita tidak terjatuh di dalam inilah sifat huruf ro. Karena memang sifatnya aslinya ro itu bergetar ya. Tapi jangan begitu jangan begitu ya kata beliau. Jadi perbedaannya ya ro ini saya jelaskan dulu. Perbedaan huruf ro Indonesia ya orang Arab ya dan orang Inggris ya ini dia. Ro-nya orang Indonesia terlalu bergetar. Nah, terlalu bergetar. Adapun ro-nya orang Inggris tidak ada sama sekali ya. Apa ro bahasa Inggris our gitu kan? Our ya. Tapi ro-nya orang Arab pertengahan ya. Ada getarannya tapi tidak terlalu. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman tapi Ar-Rahman. Maka Ibnu Jazar mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Sembunyikan sifat takrirnya ketika dia bertasydid. Ya. Ketika tasydid yang sampai banyak rohnya ya, bukan mi-2 ya, tapi langsung 3 4 5 ya. Sembunyikan kata beliau wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ar-Rahman gitu dia. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman, bukan. Ini butuh latihan ya. Baik, kemudian selanjutnya sifat tafasyi ya. Ya, intisyarus saut asyin min makhrajihi hatta yastadima bi safhatid dakhiliyah lil asnan wal ulya was sufla ya. Tersebarnya penyebaran suara ya. Penyebaran suara syin dari makhraj hingga berbenturan dengan sisi bagian dalam gigi atas dan dari bawah. Intinya menyebarnya suara itu tafasyi. Itu namanya tafasyi. Minasyaiton. Nah, makanya kalau baca tahu harus begitu. Asyaitonu ya'idukum. Minasyaiton. Ya, namanya tafasyi. Kemudian berikutnya sifat al-istitolah yang memanjang. Ya, istitolah adalah memanjang. Ya. Indifa'ul lisan indanuki so min muakhiratil fam ila muqaddamatihi ya, hatta yalamisu ra'sul lisan. Jadi kata beliau ya majunya apa itu? Huruf do ya dari min muakhiril fam dari mulut bagian belakang sampai ke depan. Intinya mengalir dia. Seperti ini. Contohnya. Nah, itu dia. Ini kan tak lari maju ki ya. Ini nama istitolah. Walau kentara kan? Walau al-ard wa al-ard. Nah, itu. Kedengaran kan? Walau kedengaran ya? Kedengaran, Ustaz. Ya, itu nama istitolah itu, yang memanjang, intinya memanjang istitolah. Ya, jadi kalau kita gambarkan ya jadi seperti ini. Walau dolin. Nah, itu dia. Kayak enggak boleh berhenti. Walau dolin karena dia pertama sifatnya rokhwah yang mengalir suara dan memanjang. Makanya agak lama. Walau kalau Syekh Adil kemarin itu lebih lama lagi di situ ya. Kita diperintahkan. Baik, lanjut ya. Ini istitolah. Kemudian yang berikutnya sifat gunnah ya. Ini tambahan ya. Asalnya cuma 7 tapi dimasukkan gunnah ya. Karena kenapa? Gunnah punya sifat itu sifatnya nun dan mim ya. Ini sifatnya ya.
taharrokata au sakinata. Ya, mim itu pasti punya sifat gunnah. Entah dia berharokat, terlebih lagi ketika sukun. Ya, itu sudah jelas. Ya, terlebih lagi. Ya, dhahirataini au mudghamataini au mukhaffafataini illa anna tulaha yakhtalifu bihasabi ini betul. Ya, jadi ini tingkatan gunnah. Ya, kita bahas tingkatan gunnah. Ya, pokoknya itu nun ya sama mim ya, entah dia ikhfa, entah dia izhar, entah dia tasydid, itu semuanya pasti ada gunanya. Semuanya ada gunanya. Tapi berbeda-beda ya, tergantung keadaannya ya. Dan kalau di sini kayaknya kita sudah bahas di yang kita bahas kayaknya ini. Nah, perhatikan di buku kita itu dibahas kan tempo gunnah ya, tingkatan gunnah ya. Pertama yang paling tebal, paling sempurna gunanya ya, nun dan mim yang bertasydid ya. Jelas ya, gunanya lebih lama. Ya, minal jinnati, jin itu maksudnya guna itu. Keluar lewat hidung. Amma ya. Seperti itu ya. Intinya mim yang bertasydid, itu gunnah. Kemudian yang tingkatan berikutnya nun dan mim ikhfa. Ya, in kuntum bi ayatih, in ke hidung tapi agak dibawa sedikit dibandingkan tasydid ya. Jadi begitu nanti cara mengucap ikhfa. In kuntum bi ayati. Begitu juga dengan izhar. Izhar juga tetap apa lagi? Ada sedikit, tapi sedikit ya. In an'amta ya. In asbaha. Dan kemudian paling rendah nun dan mim ketika berharokat. Saya kira itu dalam keadaan materinya ini tentang ya, itu dia. Alhamdulillah selesai semua ya, sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan ya. Gimana, pusing? Alhamdulillah. Baik, kita caranya mengetahui sifat sebuah huruf gini caranya. Ya, pertama kita lihat huruf dulu. Huruf contohnya kita ambil huruf ba. Huruf ba gini cara menentukan ya. Ba makrotnya di mana? Ya, 2 buah bibir. Sifatnya kita lihat hamas atau jahar. Hamas, apa hurufnya hamas? Hafal dulu hamas. Ya, fahasau syakhsun sakat. Oh, enggak ada. Berarti dia sifatnya jahar, enggak boleh keluar nafas. Oke. Itu satu sifatnya. Kedua, syiddah atau rokhwa atau bainiyah. Kita hafal yang syiddah. Ajide kotim bakat. Ba'o. Berarti dia syiddah. Dia sudah jahar, syiddah. Nah, kemudian kita sifat yang ketiga. Ajidul kotim bakat. Ya, kita pergi ke sifat yang ketiga, istilah atau istifal. Terangkatnya lidah atau tidak? Ba. Istilah hurufnya cuma 7. Khussodotin. Ya, oh berarti dia tidak terangkat lidah. Kemudian yang keempat, ya itba atau infitah. Ya, menempel lidahnya ke langit-langit atau tidak? Ba. Huruf itba cuma 4. Sod, do, to, lo. Oh berarti bukan. Berarti ya infitah. Yang kelima, idla atau ismat, ya, mudah atau susah diucapkan. Huruf ba, oh dia di ujung bibir, oh berarti mudah keluar, berarti idlaq. Nah, 5 kan? Itu 5 hurufnya dia. Intinya setiap huruf minimal memiliki 5 sifat. Nah, kita lihat lagi ya, sifatnya, sifat-sifat tambahannya. Ada tidak sifat tambahnya ba? Oh ada, qalqalah. Ya, ketika dia sukun harus tapantul, ab. Iya. Oh iya. Nah, jadi dia punya sifat 6. Nah, sifat ini 6 ini dijaga ketika kita membaca Quran. Ya, jangan sampai kita mengucapkan Rabbil, itu kurang tepat.
dia syiddah kan? Rabbil. Rabbil alamin. Rabbil. Bukan Rob. Itu Rob. Bukan syiddah namanya itu. Itu namanya rokhwa. Rob. Nah, itu mirip P. Rob. Tapi Rob. Abe. Rabbil. Nah, seperti itulah. Mau dites ya? Satu-satu ya. Sifatnya. Siap ya? Mulai dari satu rusalan dulu. Huruf Hamzah. Apa sifatnya? Di mana tempat keluarnya? Dan apa saja sifatnya? Tempat keluarnya